Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Seljuk dan sebab kehancurannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat menarik. Mau tahu apa itu? Tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sikap permusuhan Kristen dan Yahudi terhadap Khilafah Utsmaniyah. Para ahli sejarah Eropa, Kristen dan Yahudi serta orang-orang sekuler yang mendengki telah dengan sangat subjektif melakukan serangan terhadap sejarah Khilafah Utsmaniyah. Mereka telah mempergunakan berbagai cara untuk mengaburkan dan meragukan apa yang telah dilakukan oleh Bani Utsmani dalam pengabdiannya terhadap dunia Islam. Mayoritas sejarawan asal Arab dalam berbagai aliran dan afiliasinya, baik dari kalangan nasionalis atau sekuler, juga menapaki metode mereka. Demikian pula para sejarawan asal Turki yang terpengaruh pemikiran sekuler yang dikomandani oleh Mustafa Kemal Atatürk. Maka tidak heran jika mereka meremehkan masa-masa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dan mereka pun menjadikan apa yang ditulis oleh sejarawan Kristen dan Yahudi sebagai sumber yang sangat penting untuk membangun sekularisme di Turki setelah Perang Dunia yang Kedua. Sikap sejarawan Eropa terhadap sejarah Khilafah Utsmaniyah ini tidak lepas dari keterpengaruhan mereka terhadap penaklukan yang dicapai oleh Khilafah Utsmaniyah. Khususnya setelah peristiwa runtuhnya ibu kota negara Bizantium, Konstantinopel, yang kemudian dijadikan sebagai negara Islam oleh Bani Utsman, yang kemudian mereka menamakan sebagai Istanbul, yaitu Darul Islam, dan kemudian hari menjadi Istanbul. Orang-orang Eropa yang menderita penyakit dengki dan kegetiran yang mereka warisi sejak lama terhadap Islam, kini tergambar dalam ucapan, tidak tanduk, serta tulisan-tulisan mereka. Sedangkan Bani Utsmani terus berusaha untuk melanjutkan penaklukan negeri-negeri dan menjadikan Roma sebagian bagian dari negara Islam, serta melanjutkan jihad hingga mereka mampu berada di tengah-tengah benua Eropa dan sampai ke Andalusia untuk menyelamatkan kaum muslimin di sana. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, Eropa saat itu merasa sangat ketakutan dan diliputi kengerian. Hati mereka tidak tenang sebelum wafatnya Muhammad Al-Fatih. Sedangkan pemimpin-pemimpin agama Kristen, baik pendeta atau raja-raja, semuanya keluar ke jalan-jalan Eropa dengan mendengungkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak ketinggalan juga pemuka-pemuka agama Kristen berusaha menghimpun dana dari donatur untuk menyerang kaum muslimin. Setiap kali kaum muslimin mampu menaklukkan sebuah negeri, usaha mereka semakin bertambah dan kebencian yang ada di dalam mereka pun semakin kental terhadap Islam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, mereka menuduh kaum muslimin sebagai pembegal, bengis, dan biadab. Mereka berusaha untuk menanamkan kebencian ini di dalam pikiran orang-orang Eropa. Serangan-serangan dari kalangan pemimpin agama Kristen yang demikian gencar melalui berbagai media adalah sebagai usaha untuk menjaga posisi politik dan sumber materi serta akibat kebencian mereka terhadap Islam dan pemeluknya. Memang sebagian orang yang memerintah di Eropa telah mampu menanggulangi kekuasaan dalam beberapa waktu lamanya, dan mereka berhasil menghimpun dana yang demikian besar dan membangun tembok-tembok besar yang mereka jadikan benteng yang kesemuanya mereka ambil dari jalan yang sesat dan menyesatkan. Walaupun masyarakat Eropa melakukan perlawanan terhadap kelompok ini, setelah mereka mengetahui kesesatan dan penyesatan yang mereka lakukan di awal-awal masa Renaissance dan di awal perjalanan sejarah baru Eropa, namun yang demikian perasaan masyarakat Eropa tidak mampu melepaskan diri dari warisan jahat yang mereka ambil dari kelompok tadi terhadap dunia Islam secara umum dan pemerintahan Bani Utsman secara khusus.
Oleh sebab itu, kekuatan militer yang dilengkapi dengan peradaban materialistik bergerak untuk melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha menguras kekayaan umat Islam yang didorong oleh motivasi agama, ekonomi, politik, dan budaya. Tindakan ini didukung oleh penulis-penulis dan sejarawan dari kalangan mereka untuk menebarkan pengaburan dan pengeraguan terhadap Islam, akidah, dan sejarahnya. Serangan yang gencar ini banyak menimpa terhadap Khilafah Utsmaniyah. Apa yang mereka lakukan ini diikuti oleh orang-orang Yahudi Eropa yang menulis dengan tinta-tinta beracunnya dan pemikiran-pemikirannya yang berbisa dalam serangan yang terus-menerus melawan Khilafah Utsmaniyah secara khusus dan Islam secara umum. Permusuhan orang-orang Yahudi terhadap pemerintahan Utsmani semakin menjadi-jadi tatkala semua strategi mereka gagal untuk merampok sejengkal tanah dari wilayah yang berada di dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Mereka gagal untuk membentuk entitas politik selama masa waktu seperempat abad dari usia pemerintahan Khilafah Utsmaniyah yang beraliran Sunni. Orang-orang Yahudi itu baru berhasil merealisasikan tujuan-tujuan mereka dengan bantuan organisasi-organisasi salibis internasional dan negara-negara kolonialis Barat. Dukungan terhadap Yahudi juga diperkuat dengan gerakan Primansori yang berurat akar di negara-negara Barat dan Islam yang mengemas dirinya dengan gerakan modernitas dan peradaban. Pada saat yang sama, mereka mempropagandakan tuduhan terhadap Khilafah Utsmani dalam merentang sejarahnya yang panjang dengan keterbelakangan, kolot, jumud, dan lainnya. Gerakan Primansuri ini dan organisasi-organisasi bawah tanah yang berafiliasi pada Yahudi dan kekuatan-kekuatan dunia yang memusuhi Islam beranggapan bahwa pengkaburan sejarah terhadap peran historis dari Bani Utsman ini merupakan tujuan utama yang harus mereka capai, sedangkan para sejarawan Arab di dunia Islam telah menempuh metode penulisan sejarah yang juga ikut menyerang perang sejarah Khilafah Utsmani. Mereka terpaksa melakukannya dikarenakan beberapa sebab, dan yang paling utama ialah karena tindakan orang-orang Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang meruntuhkan Khilafah Islam pada tahun 1924 digantikan dengan pemerintahan Turki yang sekuler yang mengadopsi semua metode sekuler dalam masalah sosial, ekonomi, politik dengan mengorbankan syariat Islam yang hidup di Turki sejak berdirinya Khilafah Utsmaniyah. Sangat menarik di sini teman-teman sekalian bila kita berbicara tentang permusuhan orang-orang Kristen dan Yahudi terhadap Islam secara umum dan terkhususnya terhadap Khilafah Utsmaniyah. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan pembahasan ini, maka jangan ragu untuk subscribe dan share channel ini agar terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.